Pertaki. Juan-juah bang. Nah, baik les pukul kecapi weh. Kecapi. Oh, bagi. Jadi. Iya. Aku nih sehat. Sehat bang, sehat. Iya, jadi Kune. ini adik saya, teman saya, seniman kita. Hari ini saya bincang-bincang dengan kegiatan beliau di grup ya, di grup seni. Karena yang saya tahu dia punya sanggar dan kami sekalian pepalum tedoh ya, pepalum tedoh artinya pengobat rindu karena lama gak ketemu, kita bincang-bincang melalui Zoom ya. Jadi silahkan dikenalkan atau petandakan dirimu saya betoh Oke, dengan lihat sate bang. Iya. Ya, lihat sate. Juah-juah mendahikan kita kerinana. Juah-juah bagi kita si tading ilebuh bagi si pengranton. Selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan ini, bulan Ramadan, yaitu 1442 Hijriah pada tahun 2022 ini. Pertama-tama saya kenalkan nama saya adalah Tamsir Padang, tempat tinggal Jalan Batu Kapur, nomor 359B, Kelurahan Kuta Gambir, Sidikalang, Kabupaten Dairi. Profesinku, ya bagian mo. Artinya udah aku pegawai, merjumaningin udah mak. Jadi profesi adalah sebagai ada usaha sedikit di bidang entertainment, kemudian bergelut juga di bidang pengembangan seni dan budaya Pak. Iya. Adapun mungkin lembaga kita di sini adalah yaitu Sanggar Kasea. Oh, Sanggar Kasea. Iya, Sanggar Kasea kita dirikan pada tahun 2014. Itu sekilas tentang perkenalan saya. Kemudian saya sudah berumah tangga, anak saya ada 4, 3 laki-laki atau dahuli, 1 perempuan. Ya, itu kira-kira sekilas tentang perkenalan diri saya. Ya. Iya. Mungkin bisa diterangkan sedikit tentang Sanggar Kasea. Apa saja kegiatannya dan bagaimana orang bisa meminta bantuan dari Sanggar Kasea. Lihat sate bang. Sanggar Kasea seperti yang saya bilang tadi berdiri pada tahun 2014, namun kita notariskan pada tahun 2016. Adapun dasar pemikiran dalam pembentukan Sanggar Kasea ini mengingat di akhir ini bahwasanya kesenian dan kebudayaan suku Pak di tanah air, baik dia yang ada di Lebuh, Silimasuak, demikian juga terlebih di tanah rantau atau di kota-kota lain, sungguh sangat memang sudah memprihatinkan. Dari itu dengan ide-ide ataupun pemikiran dari beberapa rekan-rekan, maka kami bersepakat untuk membentuk sanggar seni budaya yang namanya Sanggar Kasea. Nah, itu kira-kira dan Pak Faiz sangat sudah keterbukaan sekali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sanggar ini ada tempat berkomunikasi, tempat berinteraksi para pelaku dan pencinta seni budaya Pak. Itu kira-kira sedikit tentang dasar pemikiran membentuk itu, Bang. Iya, mungkin lebih dalam tentang
alat-alat kesenian tradisi yang dimiliki oleh Sanggar Kasea apa saja? Ya, ya, terima kasih. Jadi Sanggar Kasya ini awalnya dibentuk, Udah tadi. perjalanannya lumayan lumayan sedih juga, Bang. Iya. Tapi kalau nanti saya ceritakan mungkin agak lama sedikit, mohon maaf. Eh, Awalnya Sanggar ini, pertama-tama kalau alat tradisional paling ada seruling, itu Link. aja barangkali. Lalu ada punya seruling. Kalau Peralatan gitu. yang kami Sampai punya di sekarang Sanggar lah. Kasya ini sungguh sangat. Iya. Kalau jadi awalnya sedikit, akhirnya berkat kerjasama sama kawan-kawan, kami berupaya. Pertama dia, kalondanglah dulu kami ambil kayunya dari hutan. Iya. Berarti Baru suling. kami buatlah genderang, Kalondang. suling, lobat, Iya. yang genderang, Iya. kalondang, kecapi, Iya. bung. Kalau sekarang memang mudah-mudahan Sudah sudah lengkap agak ya. lengkap lah, Bang. Iya. Sudah Jadi agak lengkap. eh, Tinggal musik di tradisinya sudah confirm lengkap mungkin ya. barangkali. Musik tradisional barangkali sudah agak lumayan lengkap, mencapai katakanlah 85 atau 90%. Iya. Terus jadi berarti alat tradisinya sudah lengkap ya. Hampir 80%. Hampir kira-kira 85% lah. Iya. Kemudian 85%. pendukungnya itu kan ada alat-alat modern, sound system dan lain sebagainya, apa sudah didukung oleh itu juga, sudah punya juga. Kalau Mic alat-alat misalnya. modern Untuk belum. mendukung musik tradisi tadi. Ya, untuk mendukung kelancaran daripada proses latihan dan pegelaran, kebetulan kita adalah salah satu mungkin ada usaha kecil, Iya. entertainment, jadi kita memiliki sound system secara pribadi, namun karena sanggar kita juga bersekretariat di rumah kita di lantai 2, jadi kadang-kadang itulah kita pakai untuk mendukung untuk kelancaran proses latihan musik. Artinya Jadi, perpaduan kalau alat modern masih alat sifatnya tradisi dan minjam modern. lah dari lembaga, minjam ke kita gitu. Oh, berarti udah lengkap dong kalau gitu ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Sanggar Kasea, baik kegiatan dibuat sendiri atau di undangan orang, kemana aja yang udah pernah pergi? Ya. Oke, Lia Sate terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah diikuti atau dilaksanakan oleh Sanggar Kasea mulai tahun 2014, sudah beberapa kali. Mulai tahun 2014, pertama-tama dulu anak-anak kami yang kami didik secara langsung pada usia anak-anak tahun 2014, mulai dari tingkatan kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, itu sudah pernah 2014 mengikuti atau undangan waktu ada pesta Marga Brutu di Gor Sidikalang. Oh ya. Kemudian dilanjut dengan kegiatan mengisi acara juga pada waktu Hari HAP, Hari Amal Bakti di Kabupaten Dairi. Itu di tahun 2014 awal. Baru kemudian berjalan terus sampai pertengahan 2014, udah pernah di setiap tahunnya di event pesta budaya Juah-Juah juga, Sanggar Kasea sudah sering, artinya setiap tahun ikut berperan tampil ya, berarti sudah cukup banyak tampil dalam memeriahkan. Demikian juga dalam acara-acara open stick di Medan Pekan Raya Sumatera Utara, mewakili Kabupaten Dairi, Sanggar Kasea juga sebelum COVID selalu ikut dan berperan dalam
mensukseskan acara-acara pemerintah Kabupaten Dairi. Iya. Demikian juga di acara-acara kemasyarakatan juga kita sudah seringlah aktif dan mengisi acara, baik dia kemasyarakatan secara pribadi, demikian juga lembaga-lembaga macam Pesta Sulangsi Lima, Medeger Uruk, itu sudah sering kita ikut tampil di sana. Baru kemudian Pesta Rakyat, ada juga. Lanjut. Ya. Jadi Sanggar Kasea mulai tahun 2014 sudah banyak mengikuti kegiatan, Bang. Iya. Baik mengikuti kegiatan, demikian juga melaksanakan kegiatan. Iya. Ya, melaksanakan kegiatan sendiri Sanggar Kasea di samping rutinitas latihan 2 kali seminggu di Sanggar, sering juga mengadakan kunjungan-kunjungan budaya, observasi, kunjungan ke tokoh-tokoh budaya yang masih ada, kemudian ke situs-situs sejarah, kemudian mengadakan sosialisasi, bahkan atas nama Sanggar Kasea juga sudah sering juga mengisi ataupun sebagai pemateri dalam pemaparan budaya, baik dia di acara pemerintahan Pesta Juah-Juah. Kebetulan saya sebagai ketua Sanggar sudah 2 kali sebagai pemateri dalam paparan budaya. Pertama dia tentang musik tradisional Pak-Pak, itu tahun 2016. Kemudian dilanjut dengan 2018 tentang Peleng. Nah, jadi pimpinan Sanggar Kasea bersama tim sudah sering mengikuti event, termasuk juga sebagai narasumber dalam acara-acara lembaga ataupun pemerintah dalam hal para seni, budaya, dan pariwisata. Itu barangkali. Iya. Kalau ke sekolah-sekolah, nggak ada sosialisasi. Sekolah SD, SMP, SMA, belum. Jadi itu masih, kalau ke sekolah-sekolah kita masih tahap koordinasi ke pihak dinasnya, Bang, untuk bagaimana kita bisa mengisi atau memberi kontribusi pendidikan di bidang seni dan budaya Pak ke sekolah-sekolah. Jadi masih tahap konsolidasi ke dinas terkait. Oh, prakteknya belum ya? Masih negosiasi. Prakteknya belum. Cuman kita sudah sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, baik di lingkungan Sanggar ini, demikian juga di luar kecamatan atau di luar kelurahan, bahwasanya kita terbuka untuk memberikan pelatihan di Sanggar kita secara gratis. Pelatihan musik tradisional. Kita terbuka. Jadi anak siapa aja boleh datang hadir ke sini untuk latihan dengan syarat cuman serius, itu aja. Jadi kita tidak pungut biaya dan kita memberikan pelatihan dan sosialisasi ke anak-anak sekolah yang ada di Kota Sidikalang. Sampai hari ini mungkin sudah banyak yang datang ke sini mengikuti pelatihan. Iya. Terus ini rutin ya latihannya ya? Kalau sebelum COVID rutin, Bang. Sebelum COVID. Sebelum pandemi ini datang sebelum pandemi ada, kita rutin 2 kali seminggu. Iya, ini kan sudah mau endemik ya. Endemiknya sudah mau selesai. Jadi mungkin bisalah dimulai lagi. Dan negosiasi untuk sekolah-sekolah itu mungkin bisa lebih dipercepat. Karena sekolah-sekolah itu kan perlu juga, ya. Ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin di situ bisa berpartisipasi sanggarnya. Ya, mungkin ya. Memang sudah pernah kita bahas-bahas juga bersama pihak terkait bagaimana tentang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kami siap memfasilitasi tenaga pengajarnya gitu. Cuman kami tidak mampu kalau secara keseluruhan di sekolah yang ada di Dairi. Kami mungkin mampu hanya masih Kecamatan Sidikalang gitu. Masih sampai di situ pembahasan. Kalau anggarannya jelas, kenapa tidak mampu? Kan banyak orang-orang di Sanggar. Kalau sendiri mungkin nggak mampu. Kalau dibagi tugas kan bisa. Tapi harus jelas. Kan harus jelas. Artinya
Ya Iya, namanya artinya profesi itu sudah harus dulu. dibayar kan begitu. Ya kan? Persoalannya itu yang sulit, Abang Anda. Bukan sulit, Terus, mungkin mereka belum ini aja, belum iya, serius saja, dan klien juga perlu membuat surat mungkin untuk mereka supaya itu dilakukan. Saya pikir nggak ada masalah. iya, iya, Kalau kita kerja bisa makan, kita bisa. Ya kan? iya, iya, Bang. Terus kalau masyarakat umum mengundang Sanggar Kasea gimana ceritanya? Gimana caranya? Masyarakat umum. Gimana, gimana, Bang? Kalau Ya, masyarakat umum yang mengundang, bagaimana caranya? Apakah harus pakai ya surat kalau atau langsung telepon saja? ya, jadi gini, kalau tentang bagaimana kita komunikasi atau orang atau masyarakat umum komunikasi ketika membutuhkan sebuah pengisi acara dari Sanggar Kasea, memang secara manajemen daripada lembaga sebaiknya memang harus datang atau menghubungi paling tidak adalah sepucuk surat dari kita, apakah itu semacam sepucuk surat Permohonan. permohonan atau semacam semacam faktur gitu. Jadi Iya. secara manajemen memang begitu. Tapi yang terjadi hari ini selama ini di Sanggar Kasea karena memang kita masih budaya silaturahmi, baik dia silaturahmi secara langsung demikian juga secara via telepon pun karena sudah saling percaya, ya artinya di telepon aja karena nomor telepon pun sudah kita bagi dan share kepada beberapa rekan-rekan yang ada di kantong-kantong basis, ya melalui Artinya telepon, bisa melalui surat, lalu bisa melalui telepon, gitu ya. bisa melalui telepon dan datang ke kantor pun lebih lebih baik, kira-kira Iya. gitu, Abang Anta. Karena kalau sukarela terus kan nggak mungkin, harus ada faktur dong. Iya, Kalau nggak ada faktur iya, kalau nanti nggak faktur, berkembang itu, ya kan? ya, Misalnya kalau dia minta untuk eh, alat yang lengkap sekian dan lain sebagainya kan gitu harusnya. Jadi kita pun pengundang ya harusnya menghargai mereka kan, menghargai seniman-seniman itu supaya mereka berkembang. ya, Iya, ada pesta ya. kegembiraan yang disebut dengan kerja baik. Ada pesta duka cita, kerja jahat. Apakah Sanggar ini bisa diundang untuk kedua jenis pesta tersebut? Ya, lihat sate. Mela Sanggar Kasea ini sudah sering melakukan atau melaksanakan acara-acara baik di acara pemerintahan demikian juga di acara masyarakat. Terkait dengan pertanyaan Abang tadi, apakah udah pernah melakukan atau diundang orang untuk melakukan pesta jahat atau pesta baik? Nah, jadi kalau kita karena bekerja sama kita dengan entertainment sehingga udah sering melakukan pesta jahat, baik dia acara pesta duka, demikian juga pesta baik, bulan merbayo, menteker uruk, mengerumbang dan sebagainya, bahkan pesta sulang selima sudah sering kita mengisi acara. Jadi sepanjang perjalanan Sanggar Kasea, alhamdulillah memang banyak kita lihat perkembangan dan kemajuan baik secara personal Sanggar demikian juga dengan personal-personal yang sering gabung ke Sanggar, banyak perkembangan dan kemajuan tentang seni dan budaya Pak. Jadi kira-kira itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Mana tahu dari awal pembicaraan hingga sekarang ini banyak kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan kata-kata atau dalam bertingkah. Saya Tamsir Padang, mohon maaf kepada kita semuanya. Demikian juga terkhusus kepada Abang Lister Brutu yang telah mengadakan Zoom bersama di channel Abang Lister. Semoga channel Abang Lister semakin maju dan semakin mantap.
asal bagi kata umpama monina tupak monina si merparah ruah-ruah dahan parira saya menumpakmu Allah Subhanahu wa taala ase perkini juahi kita karina sada umpama pak sebagai motivasi dan introspeksi bagi kita semua pak malah dengan tak enggo ika peltakan ulang ne kita anggap dak tading ika cundutan malah lot ngo ukur lako pekadekan ulang ne mo kita mersidu hulan dia sate juah banta karinana juah